kasih Pastor Yongki, terima kasih semuanya. Semangat pagi, salam penuaian, salam terobosan. Puji Tuhan, pagi hari ini renungan kita akan berbicara tentang pemuritan, discipleship. Katakan sama-sama, discipleship, pemuritan. Dan seperti biasa, saya akan mengawali dengan cerita ringan, cerita pengalaman saya sendiri sebagai orang tua. 2 tahun yang lalu ketika anak saya Robert berada di kelas 1 di first grade, saya menghadiri parent teacher conference. Itu adalah di mana untuk mengambil rapot ya, di Indonesia dikatakan penerimaan rapot. Nah, dari awal saya benar-benar memperhatikan poin-poin yang guru Robert sampaikan karena saya tahu saya akan mengulangnya, memberi laporan kepada suami saya. Dan gurunya berkata bahwa Robert itu secara akademis sangat baik dan bahkan memiliki potensi untuk skip kelas. Gurunya akan memberi surat rekomendasi, surat, dan Robert akan menjalani tes khusus untuk supaya bisa skip kelas. Gurunya yakin Robert akan mampu melewati tes tersebut. Dan karena selama belajar beberapa kali, sering hampir setiap hari, gurunya itu memberikan materi-materi yang agak berbeda dari teman kelasnya. Jadi ia sudah diberi materi bacaan yang buat kelas 2. Dan bahkan terkadang Robert disuruh ke library sendirian untuk membaca bergabung dengan kelas yang lain. Itu laporan dari gurunya. Karena itu saya meminta waktu, saya nggak bisa ngambil keputusan, saya harus meminta waktu untuk berdiskusi kepada suami saya. Setelah berbicara kepada suami saya dan kita sepakat untuk tidak mengambil opsi tersebut. Alasan suami saya simpel banget, saudara. Uh, Simpel tapi menurut saya sangat penting. Suami saya mengatakan biarkan Robert menikmati proses belajarnya. Kita perlu membangun kepercayaan dirinya. First grade itu bukan penentuan untuk masa depan, kata suami saya, Gerson. Karena nanti kalau ke depannya ada tawaran serupa seperti itu di middle school, high school, barulah pendekatan kita akan berbeda. Itu kata Gerson. Jadi kita memutuskan tidak akan ambil opsi tersebut. Secara akademis memang gurunya sendiri sudah membilang, secara akademis Robert mampu. Tetapi kita sebagai orang tua ada melihat aspek lain, secara emosinya, kepercayaan dirinya. Kita punya ada waktu keluarga, kadang-kadang Gerson beli game-game yang bisa kita mainkan secara bersama-sama berempat. Dan di situ kami melihat waktu Robert kalah tuh dia bisa nangis, saudara. Dia merasa nggak mampu, aku nggak bisa mainnya. Dia merasa kecil hati. Karena itu kita melihat lebih lagi, bukan hanya secara akademis, tapi membangun pribadinya. Dengan prosesnya itu, kami percaya dengan tidak mengikuti opsi itu, biar kepercayaan diri Robert mulai terbangun. Itulah dan kita meminta gurunya biarkan Robert terus di kelas yang sama karena dia juga udah senang sama teman-temannya melalui proses dan gurunya bilang oke kalau gitu saya akan meminta Robert untuk membantu teman-temannya secara math, dia punya spesial buat math. Oke, saya terima kasih. Itulah yang pengalaman saya sebagai orang tua. Dan pagi ini renungan kita adalah pemuritan, discipleship, menjadi seorang murid seperti anak saya Robert menjadi seorang murid. Kita semua berada, walaupun kita sudah berumur atau sudah selesai sekolah, tetap kita berada dalam sekolah pengajaran, pemuritan, ada namanya sekolah kehidupan. Seperti anak-anak di sekolah diajarkan belajar, diuji, diperhatikan sama gurunya perkembangannya. Kita juga sama, saudara. Seperti orang percaya, kita adalah murid-murid Tuhan. Sekolah kita adalah sekolah kehidupan. Amin. Yuk sama-sama kita belajar dari firman Tuhan Matius 28 ayat 19 sampai 20.
Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya mengambil dari terjemahan baru, kita sama-sama membacanya. Firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan hari ini perintah yang sama yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya diperintahkan untuk kita. Kenapa untuk kita? Karena kita adalah murid-murid Tuhan. Siapa yang percaya, siapa yang mau menjadi murid Tuhan? Amin. Saya mau. Puji Tuhan. Kita semua mau menjadi murid Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa muridnya dibaptis. Bukan stop sampai dibaptis, saudara. Tapi bukan hanya situ saja. Dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di sini dikatakan ajarlah. Berarti kalau dikatakan ajarlah. Sebelum kita dapat kemampuan untuk mengajar, artinya kita sendiri harus menjadi murid terlebih dahulu. Murid, murid yang seperti apa? Murid yang memahami, murid yang seperti apa? Murid yang mengalami, murid seperti apa? Murid yang hidup dalam apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi sebelum kita memuridkan, kita sendiri harus menjadi murid. Pertanyaannya, kalau kita diminta untuk mengajarkan sesuatu hal, artinya secara otomatis logikanya, saudara, kita harus menguasai hal tersebut. Karena kita menguasai hal tersebut, barulah kita memiliki kemampuan untuk mengajarkan. Amin. Dan ini firman Tuhan, artinya Tuhan mau kita menjadi muridnya. Muridnya terlebih dahulu sebelum kita memuridkan orang lain. Dan itu firman Tuhan yang saya dapat hari ini. Dengan kata lain, sebelum kita menjadikan semua bangsa murid kita, mengajar mereka, artinya kita harus menjadi murid Yesus. Dan kalau kita sebagai murid sudah ditunjuk menjadi contoh asisten guru ya, membantu guru mengajar teman-teman kita. Artinya murid tersebut adalah murid yang baik, murid yang berprestasi. Kalau kita masih struggle dalam belajar, ya susah dong buat kita untuk mengajarkan. Amin. Tapi artinya kalau kita sudah sampai menjadi murid dan menjadi murid yang baik, barulah kita ada kemampuan, understanding enough untuk mengajarkan teman-teman kita, untuk mengajarkan orang lain. Itulah jadi pertanyaannya pada pagi hari ini, apa kita sudah menjadi murid Yesus? Dan apakah kita sudah menjadi murid yang baik, murid Yesus yang baik? Amin. Saya percaya ini firman bukan hanya buat siapa saja, bukan buat saudara-saudara, tapi juga untuk saya. Supaya saya terus menjadi murid Yesus, menjadi murid Yesus yang baik. Menurut saya, saudara, menjadi pengikut Yesus tidaklah sama menjadi murid Yesus. Ada perbedaan yang signifikan yang saya terima. Pengikut Yesus yang saya terima, kita baca sama-sama Matius 12 ayat 15. Apa itu pengikut Yesus dalam firman Tuhan? Firman Tuhan yang mengatakan pengikut Yesus, Matius 12 ayat 15. Tetapi Yesus mengetahui hal itu, lalu ia pergi dari situ, dan orang banyak mengikuti dia. Pengikut Yesus mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Itulah pengikut Yesus. Orang banyak mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Satu ayat lagi, pengikut Yesus. Matius 8 ayat 1. Matius 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ini konteksnya setelah Yesus
selesai berkhotbah, setelah Yesus selesai mengajar, orang berbondong-bondong mengikuti dia, mengajar di bukit, dan Yesus melakukan mujizat. Itulah pengikutnya. Yang saya terima dari dua ayat ini. Benang merahnya adalah orang yang mengikuti Yesus karena apa yang ada pada Yesus. Pengikut Yesus adalah orang-orang yang mengikuti Yesus karena yang ada pada Yesus. Karena apa yang Yesus bisa lakukan atas hidupnya. Apa aja? Kesembuhan, berkat, pemulihan, kebangkitan, semua yang ada pada Yesus, semua yang Yesus bisa lakukan untuk hidupnya, itulah pengikut Yesus. Dia mengikuti Yesus karena apa? Karena yang ada pada Yesus, berkatnya, mujizatnya, pemulihan, kesembuhan, itulah pengikut Yesus. Sedangkan murid Yesus, kita baca firman Tuhan Yohanes 8, 31 sampai 32. Ini kata Tuhan, murid Yesus. Yohanes 8, 31 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Itu kata firman Tuhan. Jadi kata firman Tuhan, kamu benar-benar muridku, jikalau kamu tetap hidup dalam firman-Ku. Itulah murid Yesus. Jikalau kita hidup dalam firman-Nya, kita menjadi murid Yesus. Matius 10 ayat 24 sampai 25. Ini karena firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba dari tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Itulah firman Tuhan. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Jadi dari sini saya mendapatkan hikmat dari Tuhan. Murid adalah seorang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seorang murid yang dikatakan menjadi serupa dengan gurunya. Guru kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Untuk menjadi murid, kita harus hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam firman-Nya, dan kita sebagai murid serupa dengan guru kita. Guru kita adalah Yesus. Jadi pengikut Yesus tidaklah sama dengan murid Yesus. Yuk kita sama-sama tanya pagi hari ini. Apakah saat ini kita cuman sekedar pengikut Yesus atau murid Yesus? Kalau emang pengikut Yesus, tidak terlambat saudara. Ayo kita sama-sama menjadi murid Yesus. Amin. Ada 3 hal yang saya dapat dari rema ini, dari pagi ini yang saya bagikan, yang saya bisa dapat bagikan. Untuk menjadi murid, kita perlu mengerti 3 hal. Yang pertama, menjadi murid ada penundukan diri, ada ketaatan. Untuk menjadi murid ada submission, penundukan diri akan firman Tuhan. Ada ketaatan penuh atas firman Tuhan. Menetapkan kehendak Tuhan atas kehendak kita. Menetapkan kehendak Tuhan atas hidup kita. Penundukan diri saudara. Submission, pikul salib. Itu dia, menjadi seorang murid. Dikatakan firman yang kita baca tadi Yohanes 8 ayat 31 katanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Submission to the word of God. Jadi penundukan diri akan firman Tuhan. Ya, itu tidak mudah, kita terus belajar. Tapi selama kita mau, pertanyaannya bukan bisa atau tidak, mau atau tidak mau. Kita mau ditundukkan oleh firman atau tidak. Kalau kita mau jadi murid Tuhan, kita harus mau
ditundukkan, di, apa ya, dikuasai oleh firman, taat akan firman. Itu yang pertama yang saya bisa bagikan. Yang kedua, menjadi seorang murid, adanya komitmen. Komitmen itu eh, komitmen itu selalu, selalu dan selalu. Komitmen itu berbicara dengan waktu, saudara. Dibuktikan dengan waktu, konsistensi, dan dibuktikan oleh waktu, yang artinya setia dalam proses, setia dalam proses pembelajaran, setia dalam proses pembentukan, setia dalam proses, ada konsistensi yang kuat dalam proses. Di firman Tuhan yang tadi kita baca, ada apa, setia konsisten dalam proses. Seperti kita di sekolah, saudara. Ada beberapa subjek dalam waktu saya sekolah, even sekarang juga ada subjek, ada namanya math, matematika, art, musik, history, science, itu semua subjek, saudara. Tidak semua murid handal dalam semua mata pelajaran. Dan tidak semua murid pintar dalam semua subjek. Itu yang saya temukan. Mungkin hari ini kita gagal dalam satu hal. Mungkin hari ini kita gagal dalam penguasaan diri. Tapi jangan berhenti, saudara. Tidak apa-apa, terus maju. Terus maju. Kita terus berproses. Dari kegagalan kita, kita bangkit proses terus untuk menjadi murid yang baik. Oleh bantuan Roh Kudus, Roh penolong itu yang bersama-sama kita dalam proses kita, jangan menyerah. Katakan ke diri kita, jangan menyerah jadi murid Yesus. Jangan menyerah. Komitmen, saudara. Jadi apa jadinya, coba kita bayangkan apa jadinya kalau ada seorang murid yang tidak lagi mau sekolah karena ada salah satu mata pelajaran yang susah buat dia. Udah saya nggak pinter math. Saya pribadi saya nggak bisa math. Ya udah, karena saya nggak bisa math, saya akan berhenti sekolah. Tapi saya bisa science, saya bisa history. Amin. Mungkin semua banyak aspek-aspek hidup kita. Tapi kalaupun kita gagal dalam taat di satu firman ini, jangan menyerah. Terus kerjakan, terus kerjakan. Amin. Dan itu dia. Ada sekolah, aduh aku capek, aku jenuh, bosen history itu ceritanya masa lalu terus. Ya udah aku stop sekolah. Bukan itu juga, amin saudara. Sekolah itu komitmen. Sekali kita mulai ke sekolah, kita harus mengakhirinya. Amin. Jangan juga seperti anak saya waktu itu baru hari Rabu kemarin. Um, Mommy, can you pick me up early? Because it's Thanksgiving. We're about to vacation. Can you pick me up after lunch? Suka-suka dia. Kapan dia mau datang, kapan dia mau sekolah, kapan dia mau pulang. Nggak seperti itu. Amin, saudara. Saya menjelaskan, sekolah itu bukan seperti itu. Kamu harus ada submission. Ada apa ya, komitmen saat kita mau menjadi murid Tuhan, saat kita mau jadi masuk ke dalam proses menjadi student, menjadi murid, artinya kita menyerahkan diri untuk diajar, untuk dididik sesuai dengan standar kurikulum, sesuai dengan standar kurikulumnya Tuhan, pengajarannya Tuhan. Enggak waktu kita masa susah, kita stop. Bukan seperti itu, saudara. Komitmen, komitmen. Ada kurikulum, ada peraturan-peraturan yang harus kita lakukan. Penyerahan diri secara utuh untuk diajar dan dididik dan dibentuk. Itulah komitmen. Hal yang ketiga yang saya terima, yang saya percayai saat kita menjadi murid Yesus, adanya transformasi. Saat kita menjadi murid, yang darinya kita tidak bisa, akan menjadi bisa. Saat kita tidak bisa menyelesaikan solusi math, statistik contohnya. Karena kita menjadi murid, guru kita mengajarkan dari tidak bisa menjadi bisa. Ada transformasi. Dan transformasi kita sebagai murid Yesus, tujuan kita untuk menjadi untuk tujuan tujuan kita untuk menjadi murid Yesus adalah serupa seperti
guru kita, seperti firman Tuhan tadi. Seperti guru kita yaitu Yesus sendiri. Saat kita sudah diajar, dilatih oleh kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan Tuhan Yesus sebagai guru itu sudah memberi teladan untuk kita. Dan ada waktunya kita dihadapkan dengan tes, ujian, ulangan, di mana teori firman Tuhan yang kita terima dari firman Tuhan setiap hari kita baca. Teori ini akan menjadi soal-soal hidup, soal-soal ujian hidup. Amin. Di mana di suatu saat nanti Tuhan akan giring kita, di mana firman itu akan transform menjadi hidup kita. Amin. Ada transformasi hidup kita, perubahan hidup. Kita berubah hidupnya. Sehari lepas sehari menjadi baik serupa dengan guru kita. Tiga hal ini yang saya bisa bagikan. Jadi ada tugas kita yang diberikan kepada kita, perintah Tuhan untuk memuridkan sebelum Tuhan Yesus masuk ke surga, naik ke surga, menjadi murid sendiri. Kita menjadi murid dan memuridkan. Di Matius 28 tadi dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Seperti suami saya, saudara. Suami saya memiliki beberapa murid sekarang, murid musik. Dia berkomitmen mengajar gitar dan drum. Dan saya melihat ada proses baik yang belajar muridnya dan yang diajar. Dan itulah proses yang hidup. Saat suami saya pun terus belajar, suami saya pun terus belajar. Dia memiliki coach, dia memiliki guru private untuk mengajari dia supaya terus belajar, melatih secara virtual. Sama seperti kita juga sebagai murid. Kita terus belajar dalam proses. Dalam proses itu Tuhan akan memberi kemampuan kita untuk menjadi murid dan memuridkan. Itulah dimulai dari anak-anak kita. Kita diberi kemampuan untuk memuridkan anak-anak kita. Orang-orang di sekitar kita. Dengan kata lain, kita menjadi teladan. Menjadi terang Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan. Dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saat kita menjadi murid Yesus, hidup dalam proses menuju keserupaan seperti Yesus. Dikatakan, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ketahuilah, kata ketahuilah itu artinya sama seperti percayalah aku menyertai engkau. Percayalah aku Tuhan yang menyertai engkau sampai akhir zaman. Percayalah, ingatlah aku Tuhan yang selalu hadir dalam prosesmu sampai akhir zaman. Dengan kata lain, yakinlah, katakan yakinlah bahwa aku Tuhan yang tidak akan meninggalkan engkau sampai akhir zaman. Itulah firman Tuhan. Kesimpulannya saudara, pemuritan adalah proses hidup, seumur hidup, pembelajaran, sekolah hidup. Menjadi murid Yesus, dikatakan gitu. Menjadi murid Yesus tidak sama menjadi pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus fokusnya kepada apa yang Yesus punya, apa yang Yesus bisa kerjakan, berkat-berkatnya. Tapi menjadi murid Yesus, fokusnya adalah pribadi Yesus, menjadi serupa kepada Yesus. Murid hidup dalam firman-Nya, menjadi serupa dengan gurunya, Tuhan Yesus sendiri. Ada ujian, tentu ada ujian. Ada tes, seperti Robert tadi, ada tes. Ada ujian sebagai bentuk pertumbuhan kita, pembentukan kita, dan Roh Kudus yang menyertai kita dalam proses itu. Proses iya nano-nano, saudara. Saat kita mengikut Tuhan, feelingnya kayak nano-nano. Permen Indonesia itu loh. Ada asam, ada manis, ada pahit. Tapi percayalah, Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita. Melalui proses itu, kita dibentuk. Yes, dan Yesus berjanji. Ini kata Yesus. Yesus berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Dijamin, ada jaminan di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti
Ada jaminan bagi setiap muridnya. Muridnya seperti apa? Murid yang mau taat dan berkomitmen. 2025, kita akan akhiri. 2026 itu akan berakhir, saudara. Banyak yang mereka-rekakan yang tidak baik, ketidakpastian. Kemarin saya diberkati sama Pastor Benaya Nares, katanya kebenaran itu pasti. Kebenaran itu tidak berubah. Kebenaran kita adalah firman Tuhan. Ini yang tidak akan berubah. 2026, 2027, tahun-tahun ke depan, mau seperti apapun, peganglah kebenaran. Kebenaran itu, Tuhan kebenaran itu mengatakan kita menjadi murid. Yuk sama-sama menjadi murid. Jangan hanya menjadi pengikut Kristus, tapi menjadi murid Tuhan. Taklukkan diri kita atas firman Tuhan. Proses sakit, seperti saya bilang nano-nano. Tapi Roh Kudus yang bersama-sama kita mengalami proses itu, pembentukan itu menjadi serupa seperti Yesus. Itu yang saya terima dan itu yang saya bagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.